Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, kali ini teman-teman kita akan mereview sebuah SWR ya dari Daiwa lagi. Ini SWR-nya nggak terlalu besar juga, cuman ini kayaknya premium lagi ya, kelasnya kelas premium. Jadi ini adalah Daiwa CN501 ya, Daiwa CN501 dual band VHF UHF dari 140 MHz sampai 525 MHz ya. Ini maksimal 200 watt. Ya, sebelum kita unboxing, dan saya juga turut berduka cita atas kepulangan teman kita Yengki Charlie Zero Mike Victor Papa ya, yang kemarin waktu ada Pamunas ya, beliau sempat meninggalkan kita. Ya, mudah-mudahan beliau tenang di sana ya, dan kita doakan saja. Dan juga buat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan. Semoga juga Anda semua tetap dalam keadaan yang sehat selalu, selalu beraktivitas. Jangan lupa berdoa ya, tetap berdoa. Karena kita sebagai manusia berusaha, tetap juga harus berdoa. Ya, sebelum kita mereview sebuah produk dari Daiwa CN501, kita akan minum kopi dulu. Saya akan minum kopi dulu karena biasa ya, buat teman-teman kadang-kadang nanyain, wah kopinya belum diminum gitu ya. Oke, kita minum kopi dulu ya. Sebelum kita review, kita minum kopi dulu. Bismillah. Ya, alhamdulillah kita sudah minum kopinya. Sekarang kita lanjut reviewnya radio dari kok radio lagi, ini nggak konsentrasi ya teman-teman ya. Kita review SWR Daiwa CN 501 seperti ini yang Anda bisa lihat ya, 501. Oke, jadi ini cross needle, jadi VU-nya cross, itu yang bikin dia spesial dan mahal. Oke, kita langsung review aja. Barangnya di depan kita, Daiwa CN501 ya. Sebuah SWR yang menurut saya ini premium ya. Artinya meskipun ini hanya sebuah SWR VHF UHF, tapi ini bukan sembarangan SWR ya. Kita coba buka. Ya, seperti biasa kita diberikan kabel power ya. Kabel power ini biasanya untuk lampu, dan kalau ada PAP ya biasanya untuk itu ya. Nah, bener kan, ada PAP, di mana average juga ada. Kemudian ini adalah buku petunjuknya. Dan kalau Anda ingin membutuhkan Daiwa ini, Anda bisa langsung aja datang ke Rumah HT, karena semua produk Daiwa ya di Rumah HT itu terjamin ya, karena langsung dari distributornya dari Jakarta, sehingga terjamin kualitasnya untuk sebuah Daiwa ini. Jadi memang harganya mahal, tapi kualitasnya nggak main-main kalau Daiwa ya. Karena saya juga udah make lama. CN801 itu kira-kira saya pakai udah ada sekitar, ya kalau 10 tahun udah ada ya. Itu ampuh banget, sampai sekarang masih kuat ya. Ya, di sini ada beberapa keterangan ya di bukunya ini, bukan di bukunya ya, di kertas petunjuknya ini ada beberapa keterangan di sini. Nah, di sini ada CN501. Kalau yang H itu 1,5 kilowatt maksimal ya. Itu dari frekuensi 1,8 sampai 150 MHz. Nah, yang kemarin kita review sebelumnya itu adalah CN501H2. Itu sampai 2 kilo.
Nah, sekarang yang kita review sekarang ini adalah chain 501 V-type. Ya, V-type yang ini. 140 sampai 525 MHz sampai 200 watt. Nah, bedanya ini nggak terlalu jauh harganya, tapi beda band juga gitu ya. Jadi memang diperlukan selektivitas yang baik untuk mengcover bandnya. Jadi kalau terlalu lebar juga biasanya pengukurannya ya bisa akurat bisa enggak gitu ya. Tapi kalau tidak terlalu jauh antar bandnya itu biasanya lebih akurat. Makanya Dewa membagi-bagi beberapa band untuk biar dia bisa digunakan dengan baik ya. Kita lihat di sini untuk CN 501 itu di bagian depan ada 2 tombol power, jadi skala 20, skala 200 ya. Kemudian di sini off berarti kita tombolnya dinaikin semua. Tuh. Ya. Oke, off. Kemudian ini ya kalau off ya berarti tombolnya lepas ya. Kemudian di sini ada average sama PAP. Kalau average berarti naik tombolnya ya. Kalau PAP tombolnya ditekan. Nah, kalau PAP biasa kita mesti kan menggunakan power. Jadi kita harus pakai power di sini. Jadi ini selain fungsinya untuk lampu, nah ini sayangnya dia nggak ada saklar ya, saklar lampu. Apakah ini saklar lampunya? Ya ini bisa saja ini saklar lampu, tapi saya rasa bukan, karena ini untuk ini ya, untuk off ini, untuk mengembalikan tombol ini. Ya. Jadi ini langsung dipasang langsung hidup lampunya. Jadi ini kita pasang, ini kabelnya. Langsung lampunya hidup dan itu bisa untuk mengukur PAP tadi ya, karena butuh tegangan untuk bekerjanya PAP tadi ya. Jadi di sini ini Anda bisa lihat kalau dia skala 200, nah ini ada di sini 10, 20, 40, di tengah-tengah 40, 50 ya, 60, 80, 100, 140, 180, 200 ya. 200, oke. Kemudian kalau skala 20, nah ini skala 20 berarti kan 20 di sini. Ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 18 dan 20. Nah ini SWR-nya 0. Kemudian di sini 1,3. Ya ini ikutin garis yang merah-merah ini. Ya garis merah itu ya, Anda bisa lihat. Nah itu garis merah-merah itu. Jadi bisa dilihat ini garis merah atau langsung yang di hitam ini, yang hitam itu ya. Anda bisa lihat yang hitam. Seperti itu. Oke, kita langsung melakukan pengetesan. Ya, pengetesan ini saya akan lakukan menggunakan radio apa ya? Oke, saya punya radio 2300. Kita akan tes untuk powernya ya, 2300. ICOM 2300. Mencoba untuk mengukur power dari ICOM 2300. Kita akan coba di frekuensi 14555 50 ya 555 segini ya frekuensinya. Oke, supaya tidak ada yang pakai nanti kalau kita di frekuensi yang utuh nanti masih ada yang pakai. Oke, jadi kita coba di sini yang kosong. Saya akan coba tes low power. Kita pindah ke skala 20 watt. Ingat, kita pindah skala 20 watt. Ini average. Oke, sudah benar. Kita coba lihat berapa watt untuk keluar dari ICOM 2300 ini untuk low powernya. Ya, di situ terlihat 4 watt ya. Di situ terlihat 4 watt. Kemudian SWR-nya hanya gerak sedikit ya. Anda bisa lihat. Hanya bergerak sedikit. Ini saya menggunakan antena F23 Hotel di atas ya. Antena F23 Hotel. Oke, kita naik ke low 2.
Low 2 itu harusnya 10 watt. Kita coba lihat berapa watt dia keluar untuk ICOM 2300 ini, kita coba tes. Ya, di sini hanya 8 watt. Tapi nggak apa-apa ya, 8 watt. Kita coba 8 watt. Memang agak berat untuk sebuah Daiwa ini. Ya, 8 watt. SWR-nya juga masih bergerak sedikit. Kemudian kita akan coba untuk naikin ke middle. Nah, saya middle dari sini aja. Jadi kalau 2300, kalau Anda mau low 2 itu dari sini ya, tombol sini. Kalau dari sini nggak bisa. Kalau dari sini langsung middle. Jadi kalau mau low 2, middle low itu pakai yang ini sini. Ya, di sini ada menu low-nya itu. Oke, kita naikin ke middle. Berarti kalau middle sudah lebih dari 20 watt. Nah, kita coba dulu pakai skala 20 apakah mentok. Ya, mentok ya. Kita naikkan ke 200. Ya, dia di 20 juga di sini ya, di 20. Di 20 watt ya. Kita naikkan ke high ya. Nah, data sheetnya 50 watt ya, kalau untuk 60 ya kalau nggak salah. 60 apa 55 ini. Kalau 2300 kita lihat berapa dia keluar kalau di CN501. Ya 60 pas. Ya benar ya 60. Memang dia keluarnya sekitar 60 ya untuk 2300 ini. Jadi untuk high powernya pas ya, untuk high powernya pas. SWR tidak bergerak ya malahan kalau di high power. Jadi untuk high powernya pas, untuk middle-nya middle-nya 20, low middle-nya ya dia hanya keluar 8 watt, kemudian low-nya keluar 4 watt ya. Oke, mungkin hanya selisih sedikit aja dari SWR yang lain. Jadi tapi ini real ya, artinya ketika Anda mengukur ini SWR-nya langsung menunjukkan di sini, kemudian powernya di situ ya. Nah, saya penasaran apakah untuk HT kita yang biasa kita pakai itu betul-betul keluar 10 watt. Kalau di sini saya akan ambil untuk Wearcom saya WR88 Plus. Kita akan ambil HT saya Wearcom ini WR88 Plus ya, Wearcom WR88 Plus. Seperti apa dia untuk powernya keluar, apakah dia bisa menyentuh 10 watt apa enggak, kita coba lihat ya. Karena kita biasa review bisa sampai 10 watt ya, tapi ini nggak tahu, kita coba dengan CN501V ini. Sebentar, kenapa dia nggak pas ya? Oh ya, sebentar. Ternyata saya salah mencet, saya mencet yang atas ya, harus yang bawah. Oke, kita lihat sekali lagi. Ya, dia hanya di 9 ya. Dan SWR-nya naik gitu ya. SWR-nya agak naik. Dia aja di 9. Kita coba sekali lagi. Kalau kita pakai PEP ya sama aja. Kita pakai average ya sekitar itu. Sekitar 8,5 ya. Jadi CN501 ini nampaknya agak berat juga untuk mengukur sebuah Wearcom WR88 Plus ini ya. Kalau kita tarik ke atas, ini salah lagi mencet, ini apa namanya, UHF. Nah, itu dia bisa 8,5 ya, 8,5 watt, hampir 9 watt. Nah, kalau di SWR lain bisa 10 ya. Jadi kalau di sini lebih berat sih nggak masalah ya. Yang penting kita bisa tahu ukurannya. Ya kalau memang perlu dikalibrasi ya kalibrasi lagi. Kalau enggak ya kita percaya dengan ini ya, kita tentukan aja. Kalau misalnya ini dia 8,5 watt dengan ini ya, kita harus mereview sesuatu menggunakan ukuran yang sama.
Misalnya saya dari pertama menyatakan ini 8,5 watt. Saya selalu review menggunakan ini ya. Jadi kalau saya misalnya reviewnya ganti-ganti SWR nanti tidak standar gitu ya. Tapi kalau reviewnya tetap pada satu SWR yang kita gunakan, nah itu nggak ada masalah. Jadi misalnya saya CN501 8,5 watt. Kemudian saya menggunakan 401 di antena itu bisa 10 watt. Nah itu tidak ada masalah kalau misalnya saya reviewnya selalu menggunakan SWR itu ya. Jadi selalu continue sehingga semua yang kita tes itu sesuai gitu ya. Tapi kalau saya ganti-ganti SWR, nah itu yang masalah. Artinya nanti menjadi tidak standar gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira itu cukup ya untuk review sebuah SWR dari Daiwa CN 801 ini ya. 501. Jadi kalau yang 801 kayak di atas tuh ya. Nah, itu punya saya di atas. Tuh 801 ini sudah sangat lama sekali ya. Lama sekali saya gunakan, mungkin ya 10 tahunan lebih lah ini. Nah, itu 801. Tapi masih oke lah sampai sekarang. 2 kilowatt. Nah, itu bisa dari VHF sampai dari HF sampai VHF. Oke, itu saja. Mungkin bisa mengobati rasa penasaran Anda menggunakan SWR CN501V ini dari Daiwa. Oke, itu dia hasil review kita dari sebuah SWR Daiwa CN501. Nah, ini cukup worth it ya karena lebih kecil, lebih ringkas, dan tentunya ini kalau yang biasanya ini 200 watt, kita pakai ini mungkin bisa, seharusnya radio yang 200 watt di sini mungkin nggak sampai 200 watt ya. Kayak kemarin saya ngukur HT ya, ini bisa 10 watt, di sini hanya 8,5 watt. Artinya ada selisih 1,5 watt. Jadi kalau Anda ukur tentu selalu menggunakan alat yang sama, sehingga ketika Anda menggunakan alat yang lain itu Anda bisa mengetahui selisihnya, sehingga tidak terjadi permasalahan antara satu dengan yang lain karena mempunyai standar yang berbeda. Mungkin ini berat, kenapa saya nggak tahu, tapi yang lain ukurannya seperti itu saya juga nggak tahu. Tapi itu semua punya pertimbangan masing-masing, sehingga alat yang digunakan itu memang banyak sekali variasinya, sehingga kita harus memilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton review saya mengenai SWR Daiwa CN501V dual band VHF UHF. Sekali lagi terima kasih. Yang Charlie itu yang Dia Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tri. Bye bye.